channel kami ZZ Motovlog. Oke, ZZ Lover. Untuk di video yang keempat ini saya akan memberikan proses pengecatan bodi motor ini ya, Mio M3. Tapi nggak semua, ZZ Lover. Karena yang sebagian belakangnya tuh ini masih bagus ternyata catnya. Cuman yang ini yang jelek-jelek yang udah pada rusak. Nah, sama ini kan retak tuh, bukan retak ya, belah tuh. Jadi cara merapatkannya itu gimana? Nggak perlu pakai lem. Kalau saya sih nggak pakai lem, biasa saya solder aja di sini. Sesudah disolder baru kita dempul silver tuh ya, dempul. Nah, untuk ini sih ini cuman patok aja yang belah. Nah, untuk keseluruhannya saya menggunakan cat warna hitam ya, tapi kecuali ini. Untuk handle-nya ini warna beda sendiri ya, warnanya warna abu metalik, kalau nggak abu monyet. Sudah saya hamplas juga ini, jadi tinggal ngecat aja. Pokoknya sebelum pengecatan tuh harus dihamplas terlebih dahulu. Kalau nggak dihamplas hasilnya nggak akan benar gitu, dijelaskan. Oke. Untuk ini ya, pelek. Ini pelek sudah saya epoksi nih, cat dasarnya ya. Tuh, cat dasarnya. Nah, cat dasarnya saya epoksi dulu sebelum pengecatan warna hitam. Nah, tapi setelah diepoksi itu, setelah menunggu kering, jangan lupa diamplas kembali. Kenapa? Karena permukaan epoksi itu kasar, jadi harus diamplas. Amplasnya pun menggunakan grit 800, jangan terlalu kasar, itu sedang lah ya, pertengahan. Kalau 400 kayak gitu itu terlalu kasar kalau buat ngamplas ini. Dan untuk blok CVT pun sama, saya sudah mengamplas juga dan udah diepoksi juga, jadi tinggal ngecat aja gitu. Semuanya sudah saya amplas. Nah, udah semua saya kasih tahu. Sekarang Silver, saya akan memberitahu bahan-bahan apa aja sih yang saya gunain untuk proses pengecatan ini. Yuk, lihat ya. Oke, Silver. Nah, sekarang saya akan ngasih tahu dulu ya. Apa sih yang bahan-bahan yang digunakan saya buat pengecatan ini. Khusus untuk epoksi, saya menggunakan Color King. Kenapa saya menggunakan Color King? Karena Color King itu cepat kering, Silver. Cepat kering antara 15 menit sampai 30 menitan lah, itu udah kering. Nggak perlu nunggu seharian kayak gitu kan. Nah, untuk perbandingannya di sini udah ada, dikasih tahu 4:1, Silver. 4:1. Tapi saya kan cuman sedikit nih, cuman pelek sama CVT doang yang saya pakai. Jadi saya menggunakan pakai antara 4 sendok makan untuk epoksinya, dan hardlinernya kira-kira setengah sendok makan aja. Untuk tinernya sama 4 sendok makan juga.
sendok makan juga. Nah, untuk harga epoksi ini harganya tuh 26.000. Silver segini tuh 26.000, cukup murah ya. Nah, oke. Sekarang selanjutnya untuk cat, saya menggunakan cat Dana Gloss. Saya pakai hanya 1/4 saja. Kenapa 1/4 ya? Pengecatannya ya nggak terlalu banyak gitu, Zizi Lover. Jadi ya saya cukup 1/4 saja. Nah, untuk perbandingannya, untuk pemakaiannya bisa digunain antara 1:2, satu cat 2 thinner gitu. Untuk hasil yang bagus ya, Zizi Lover. Dana Gloss loh ya pakainya. Untuk sekarang kita ke, nah untuk harga ini cat Dana Gloss ini 1/4 tuh 36.000 Zizi Lover. 36.000 kalau nggak maaf 32.000 segini tuh ya, 1/4 itu cat Dana Gloss ini. Harganya ya lumayan lah ya untuk cat Dana Gloss itu. Nah, kenapa saya gunakan Dana Gloss? Karena hasil dari catnya tuh bagus dan rapat, Zizi Lover, untuk Dana Gloss ya. Jadi saya keseluruhan untuk ngecat hitam saya pasti pakai yang mereknya Dana Gloss, Zizi Lover. Nah gitu ya. Dan sekarang untuk varnish atau enggak bisa disebut clear coat ya. Nah, saya menggunakan ini. Saya selalu menggunakan ini nih, Belcoat. Maaf, saya menggunakan Belcoat karena hasil dari clear coat Belcoat ini tuh bagus, hasilnya mengkilap, harganya pun relatif murah ya dibandingkan sama merek-merek yang mahal, tapi hasilnya pun nggak beda jauh Zizi Lover. Ini tuh ya, Belcoat ini tuh. Jadi untuk harganya tuh plus hardener ya, untuk harga Belcoat clear coat ini tuh 35.000 Zizi Lover. Cukup lah ya segitu. Nah, untuk komposisi clear coat ini di sini juga sudah diterangin ya, Zizi Lover. Ada tuh aturan pakai. Di sini udah diterangin 4:1:2. Nah, dimaksud dari 4:1:2 tuh 4 clear coat, 1 hardener, 2 thinner. Gitu, Zizi Lover. Nah, untuk ini saya untuk pengecatan keseluruhan ya, saya nggak pakai 4:1:2. Paling saya, karena gimana penggunaannya, gimana bahannya juga, saya menggunakan kira-kira 1:1 ya, 1:1 untuk semua nih ya, untuk semua. Oke, Zizi Lover, sekarang kita langsung proses pengecatannya. Yuk, lihat yuk. Oke, Zizi Lover, sebelum melakukan penyemprotan pengecatan, saya menggunakan spray gun tuh R3 dari Meiji, karena spray gun ini cocok untuk pengecatan motor ya, karena nozzle-nya tuh kecil, Zizi Lover.
jadi tidak terlalu besar gitu, jadi cocok buat motor tuh ya. Saya merekomendasikan kalau spray gun tuh pakai R3 dari Meiji ya. Sekarang kita melakukan pengecetan gitu. Sebelum penyemprotan pelek, kita atur dulu anginnya ya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, jadi ya sedang. Nah, untuk pertama-tama, jadi kita ngecat tuh jangan langsung semua gitu, silver. Kita kasih dulu tipis-tipis, jangan langsung dicat semua gitu ya. Kita tipis-tipis dulu aja. Yang belakang pun sama ya, tipis-tipis dulu aja. Oke, setelah cat tipis, baru kita untuk apa? Ditebelin ya, di silver. Untuk bagian depan udah rata semuanya tuh, udah kelihatan kan, mengkilap ya. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Yuk. Nah, sisi lover untuk pengecetan velg saya menggunakan 3 sendok makan ya, jadi cukup irit juga gitu. Untuk satu velg ya, sisi lover 3 sendok makan tuh. Nah, setelah bagian sampingnya sudah merata, sekarang saya langsung mau mengecat bagian tengahnya ya, silver. Nah, silver untuk pengecatan yang kecil kayak gini, sempit, nah kita gunakan ininya tuh ya. Nah, ini buat ukuran melebar sama tajamnya tuh ini ya. Nah, ini ukurannya, setelannya. Jadi kalau buat untuk yang kayak gini kita menggunakan ukuran yang lurus tajam, nah, kayak gini ya. Ini hasilnya ya, si silver tuh mengkilap kan. Nah, untuk hasil bisa seperti mengkilap ini, pengampalasannya tuh kita harus benar dan harus halus juga. Semakin halus semakin mengkilap juga kita hasil dari pengecatannya. Untuk pencampuran catnya ya 1:2, kalau enggak 1:3 untuk hasil yang mengkilap gitu ya, silver. Karena kalau kekentalan juga itu nggak baik gitu. Oke, silver, selanjutnya saya akan melakukan pengecatan ke blok CVT. Nah, tahap selanjutnya saya akan menebalkannya ya. Tapi sebelum menebalkan, saya setting ya agak lebaran, keluar catnya tuh jadi melebar gitu. Karena CVT ini kan luas, jadi terus agak lebar. Nah, untuk blok CVT itu penggunaan catnya
pakai 3 sendok juga sama kayak pelek tadi. Nah, Cici Lover sudah jadi. Nah, ini hasilnya untuk pengerjaannya 5 menit. Untuk sekarang selanjutnya saya mau ngecat spakbor. Sebelumnya saya sudah didempul ya, dempul dikit-dikit. Untuk penembulan ini saya menggunakan dempul pasta dari Propen, mereknya Durogloss. Cici Lover. Nah ini, nah Cici Lover, seperti tadi ya, sebelum pengecatan benarnya, pengecatan tebalnya keseluruhannya, kita cat tipis-tipis dulu. Nah, Cici Lovers, kenapa pengecatan spakbor ini saya tidak menggunakan epoksi? Epoksi digunakan saat permukaan tidak rata, jadi seperti menyemprotkan dempul. Oke, Cici Lovers, sekarang tahap selanjutnya body samping ya. Cuman sedikit sih, cuman bagian ini saja. Nah, sebelumnya saya sudah didempul. Nah, ini saya memakai dempul pasta yang dari Propen tadi ya. Cici Lovers, sekarang tahap selanjutnya ini saya mau pengecatan bodi kasar. Nah, sebelum pengecatan bodi kasar tuh sebelumnya tuh kita harus cuci bersih dulu. Kenapa? Karena takutnya pakai sabun ya, Cici Lovers. Takutnya tuh ada minyak-minyak. Nah, kalau ada minyak-minyak kayak gitu kan, begitu kita penyemprotan, kalau misalkan ada minyak aja seginilah, itu pasti catnya tuh nggak akan nempel gitu Cici Lovers. Jadi pengecatannya pun tipis-tipis ya Cici Lovers. Yuk kita lihat yuk. Oh ya Cici Lovers, sebelumnya di hamplas halus juga ya. Ini hasilnya mengkilat gini ya. Tapi nanti saya akan kasih tahu triknya biar ngedov, biar seperti aslinya. Ini untuk bodi kasar juga sama ya kayak tadi, pengecatan tipis-tipis. Nah, selanjutnya kita akan mengecat behel pakai warna abu metalik. Nah, Cici Lovers, sekarang gua sedang melakukan finishing terakhir, pengecatan clear coat pada handle belakang motor Mio M3 ya. Nah, Cici Lovers, ini hasil dari clear coat. Untuk pengerjaan clear coat sekitar 3 menitan ya. Oh ya Cici Lovers, untuk clear coat ini saya menggunakan campuran Saralik agar bisa menimbulkan efek kayak metalik gitu ya. Untuk pencampuran clear coat sama Saralik cukup 1 tetes ya. Saralik tuh menimbulkan efek seperti metal. Cuman kalau di kamera sih nggak akan kelihatan. Kalau dengan mata telanjang pasti kelihatan. Nah, ini gua lagi clear coat bagian batok. Nah, ini ya hasil dari pengecatan clear coat semuanya untuk batoknya M3. Bisa lihat dari hasilnya. Nah, ini kemarin yang gua cat warna hitam mengkilat. Sekarang saya akan ngasih tahu caranya buat menjadi dop biar seperti cat yang aslinya ya. Nah, caranya tuh dengan menggunakan spray gunnya tuh jarak jauh, jadi jangan terlalu dekat ya Cici Lovers. Nah, ini hasilnya akan menjadi
Dok, setelah tadi disemprot dengan jarak jauh. Nah, ini penyemprotan ini dengan clear coat ya, SCG Lover. SCG Lovers, ini adalah hasil pengecekan terakhir saya. Blok mesin clear coat ya, sudah terakhir, bisa dilihat. Nah, SCG Lover, untuk video selanjutnya jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa klik tombol lonceng sebelah kanan. Oke, SCG Lovers, ciao.